wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Dharma Putra dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama pengertian profesi, yang kedua pengertian profesi kependidikan atau keguruan, dan yang ketiga yaitu ruang lingkup profesi kependidikan. Yang pertama yaitu pengertian profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan dan kejuruan tertentu. Dari beberapa ahli dikutip dari buku Etika Profesi, yaitu yang pertama menurut Prakoso dan Tobing menyatakan apa itu profesi adalah sebutan atau jabatan di mana penyandangannya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui pelatihan. Kedua, menurut Muhatar menyatakan apa itu profesi adalah suatu konsep yang lebih spesifik dari pekerjaan. Yang ketiga, menurut Sumaryono memiliki definisi profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandangannya memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui training atau pengalaman lain. Yang keempat, menurut Darmo Diarjo dan Siddhartha mendefinisikan apa itu profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian khusus. Selanjutnya yang kedua yaitu profesi kependidikan atau guru. Profesi kependidikan adalah bidang ilmu kependidikan yang mengangkat materi yang terkait dengan profesi seorang pendidik. Pendidik atau guru memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidik. Ciri-ciri profesi kependidikan. Yang pertama, memiliki fungsi dan signifikan sosial. Yang kedua, memiliki keterampilan dan keahlian tingkat tertentu. Yang ketiga, memperoleh keterampilan dan keahlian dengan metode ilmiah. Yang keempat, studi dalam jangka waktu yang lama di perguruan tinggi. Yang kelima, yaitu menjadi wahana sosialisasi bagi mahasiswa di jurusan kependidikan. Dan yang keenam, memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam bidang tertentu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup profesi kependidikan, terdiri atas layanan administrasi pendidikan, layanan instruksional, dan layanan bantuan. Layanan administrasi pendidikan digunakan oleh guru untuk mendesain kurikulum agar materi yang diberikan kepada siswa terstruktur dan tidak acak-acakan. Selanjutnya layanan instruksional berkaitan dengan PBM, proses belajar mengajar, dan kurikulum. Dalam PBM yang akan disampaikan adalah kurikulum. Jadi, sebelum melaksanakan PBM, guru harus berpedoman kepada kurikulum. Kewajiban guru adalah mengembangkan kurikulum yang ada. Jika tidak, siswa akan miskin ilmu pengetahuan. Selanjutnya, layanan bantuan. Layanan bantuan diberikan oleh seorang guru terkait dengan proses PBM dan terkait dengan persoalan-persoalan pribadi. Dalam proses PBM, contohnya saat siswa tidak mengerti dengan apa yang diterangkan, maka guru wajib untuk mengulanginya lagi sampai siswa mengerti. Secara kontekstual dan umum, ruang lingkup kerja guru itu mencakup aspek-aspek. Yang pertama, kemampuan profesional mencakup penguasaan materi pelajaran, penguasaan dan penghayatan atas wawasan,
penguasaan proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Selanjutnya, kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Selanjutnya, kemampuan personal atau pribadi mencakup penampilan sikap yang positif, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru. Selanjutnya, ruang lingkup profesi guru dapat pula dibagi ke dalam dua gugus. Yang pertama, gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional. Mencakup yang pertama, pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi. Yang kedua, penguasaan bidang studi sebagai objek belajar. Yang ketiga, pengetahuan tentang karakteristik atau perkembangan belajar. Yang keempat, pengetahuan tentang berbagai model teori belajar, umum maupun khusus. Yang kelima, pengetahuan dan penguasaan berbagai proses belajar, umum maupun khusus. Dan yang keenam, pengetahuan tentang karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, gugus kemampuan profesional mencakup yang pertama, merencanakan program belajar mengajar. Contohnya, merumuskan tujuan-tujuan instruksional, menguraikan deskripsi satuan bahasa, merancang kegiatan belajar mengajar, dan menyusun instrumen informasi. Selanjutnya yang kedua, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar. Contohnya, memimpin dan membimbing proses belajar mengajar, mengatur dan mengubah suasana belajar mengajar, menetapkan dan mengubah urutan kegiatan belajar. Yang ketiga, menilai kemajuan belajar. Contohnya, memberikan skor atas hasil evaluasi, mentransformasikan skor menjadi nilai, dan menetapkan ranking. Selanjutnya yang keempat, menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penilaian dan penelitian untuk memecahkan masalah profesional kependidikan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.